Dulu, Ayu adalah wanita yang disanjung karena seragam PNS yang dia kenakan. Kini, setelah kehilangan pekerjaan dan harga diri, dia harus bertahan hidup dengan segala keterbatasan. Hidupnya kini jauh lebih terpuruk dibanding saat bersama Bima. Dulu hidupku enak, ada Mas Bima yang bisa aku suruh-suruh. Suruh nyuci baju, masak, nurutin semua maunya aku. Aku tinggal duduk manis aja, semuanya beres. Tapi sekarang aku sendiri. Capek rasanya harus ngurus semuanya sendirian. Kenapa ya hidupku jadi seberat ini? Andai aja Mas Bima masih ada, pasti aku gak sesusah ini. Halo Pak Yosep, ini aku Ayu. Aku lagi susah banget. Gak tahu harus cerita ke siapa. Ayu, kamu masih berani telepon saya? Gara-gara kamu, rumah tangga saya hampir hancur. Loh, kan waktu itu Bapak yang goda saya dulu. Ngajak makan, ajak jalan. Saya gak pernah tuh maksain Bapak. Ya terus kenapa? Itu semua ya karena kebodohan kamu sendiri. Kalau kamu bukan tipe yang murahan, mana mungkin saya gampang deketin. Kamu gak ingat gara-gara kejadian itu kita jadi viral? Pak, tolonglah jangan begitu. Aku udah dipecat. Aku bener-bener gak punya siapa-siapa lagi. Ya itu urusanmu. Untung aku masih punya kerjaan. Jadi pecat kayak kamu. Kalau enggak, hidup aku bisa ikutan hancur. Sementara itu, dari kuli bangunan sederhana, kini Bima dipercaya memimpin beberapa proyek besar di CV Bangun Bersama. Kerja keras dan kejujurannya membuat banyak orang menaruh hormat padanya. Mas, coba rapetin lagi nih. Kalau rapi dari awal, hasilnya juga nanti bakal kuat. Oh iya, siap Pak. Pak Bima, material besi datangnya telat. Bisa ngaruh ke jadwal kerja kita, Pak. Gak apa-apa, kita atur ulang dulu. Bagian lain tetap jalan, jangan sampai ada yang nganggur. Dia sekarang kabarnya gimana ya? Pak, ayam goreng sama nasi uduk 1 ya. Sama tempe gorengnya 2. Bima, udah lama gak mampir ke sini. Wah, sekarang makin rapi ya. Udah sukses kamu, Bim? Alhamdulillah Pak, lagi coba belajar kerja lebih giat aja. Ngomong-ngomong, Ayu gimana kabarnya Pak? Wah, saya kurang tahu, Bim. Dia udah lama gak ke sini. Setelah kalian pisah ya gak pernah kelihatan lagi. Oh gitu ya. Saya cuma pengen tahu kabarnya aja Pak. Awas. Kamu nggak apa-apa kan? Astaga, hampir aja. Enggak apa-apa kok. Makasih ya, kalau nggak ada Bapak mungkin aku udah... Iya sama-sama. Tapi lain kali hati-hati ya kalau jalan di proyek.
banyak barang berat di sini, bahaya. Terus jangan lupa helm proyeknya dipakai. Iya Pak, nanti saya pakai helmnya. Kayaknya aku harus lebih fokus kalau jalan di proyek. Oh iya, nama saya Cynthia Pak. Baru gabung di proyek ini buat gantiin Bu Lia. Saya Bima, mandor di sini. Kalau butuh apa-apa bisa hubungi saya aja ya. Iya Pak. Om Burhan, aku boleh bantu-bantu lagi di sini nggak? Aku lagi butuh kerjaan. Ayu, dari mana aja? Kok baru kelihatan? Tapi yuk, Om juga lagi susah. Pendapatan sekarang lagi turun. Pelanggan gak selamai dulu. Jadi belum bisa ngegaji orang lagi. Jadi aku nggak bisa kerja di sini lagi, Om. Bukan gak mau yuk, cuma kondisi warung sekarang memang gak memungkinkan. Sabar ya. Oh iya, kemarin-kemarin Bima sempat mampir ke sini loh. Mas Bima, dia ngapain ke sini, Om? Dia nanyain kamu. Katanya sih cuma tanya kabar aja. Sekarang dia kelihatan sukses banget. Kemarin aja dateng bawa mobil. Pokoknya rapi banget deh penampilannya. Apa jangan-jangan Mas Bima masih sayang sama aku? Apa dia mau ngajak aku rujuk ya? Mas Bima, apa kabar Mas? Akhirnya kita ketemu lagi. Kayak udah takdir. Aku dengar kamu sekarang sibuk ya? Alhamdulillah baik yuk. Ya sibuk kerjaan aja. Kamu sendiri gimana? Aku begini aja keadaannya Mas. Mas Bima, aku seneng banget. Kamu pasti masih peduli kan sama aku. Makanya kemarin kamu nyari aku ke Om Burhan. Aku cuma nanya kabar aja yuk. Itu aja. Jangan salah paham. Tapi aku tahu kok, kamu masih ada rasa kan sama aku. Kamu tuh sebenarnya pengen kita balikan lagi, ya kan Mas? Aku janji Mas, aku bisa berubah. Aku gak bakal egois lagi. Aku bakal jadi istri yang baik kalau kita rujuk. Ayu, jangan kayak gitu. Aku kesana cuma nanya kabar, bukan ngajak balikan. Soal rujuk, itu nggak pernah ada di pikiran aku. Mas, jangan gitu dong. Aku ini lagi jatuh banget. Kamu tahu sendiri kan, aku gak punya siapa-siapa lagi. Kalau kamu mau terima aku lagi, aku janji bakal berubah jadi istri yang nurut, gak kayak dulu lagi. Yuk, waktu itu kamu yang minta cerai, kamu yang ninggalin aku. Sekarang kamu datang minta aku percaya lagi sama janji bakal berubah. Maaf, aku gak bisa. Terlalu banyak luka yang kamu tinggalin dulu. Jadi kamu tega? Kamu beneran tega lihat aku susah kayak gini? Kamu gak ingat semua kenangan kita dulu? Waktu kamu masih susah aja aku mau sama kamu. Apa kamu udah punya orang lain sekarang? Makanya nolak aku. Bukan soal tega atau enggak yuk. Ini soal keputusan. Kamu udah bikin pilihanmu sendiri waktu itu. Dan aku pun belajar jalani hidupku sendiri. Jangan salahin aku kalau sekarang aku gak bisa balik lagi ke masa lalu. Berarti bener, kamu cuma PHP-in aku. Pura-pura nyariin aku, kasih harapan, terus sekarang ninggalin gini. Kamu jahat, Mas. Aku gak pernah janjiin apa-apa. Aku cuma pengen tahu kabarmu aja. Kalau kamu ngerasa ke PHP, itu cuma pikiranmu sendiri. Aku gak pernah kasih harapan. Ingat itu yuk. Pak Bima, ini saya bawain bekal. Siapa tahu Bapak belum sempat makan. Wah, makasih banget, Sin. Pas banget saya belum makan. Nanti kotaknya saya balikin ya. Gak apa-apa Pak, santai aja. Oh, ternyata kalian sudah saling kenal ya. Loh, Pak Rudi sudah kenal Cynthia juga?
Cynthia ini sepupu saya, Bim. Hah? Beneran, Pak? Saya benar-benar gak nyangka ternyata Cynthia ini sepupu Bapak. Hehe, iya Pak, aku sepupunya Pak Rudi. Aku kan gak pernah cerita, jadi wajar aja Pak Bima kaget. Ya sudah, baguslah. Jadi makin akrab kan, Bim? Hehe. Iya, Pak Rudi. Ini saya baru aja dikasih bekal sama Cynthia. Makasih ya, Sin. Iya Pak, semoga suka sama masakan aku. Waduh, kayaknya bentar lagi ada yang cinlok nih. Hahaha, bisa aja Pak Rudi. Waktu demi waktu berlalu, dari sekedar rekan kerja, kini hati mereka saling terikat. Hingga akhirnya Bima dan Cynthia resmi menikah. Mereka menjalani rumah tangga yang sederhana, namun penuh kasih dan saling mendukung. Mas Bima, dia kelihatan bahagia banget sekarang sama perempuan itu. Kenapa dulu aku bisa sebodoh itu? Andai aku nggak ninggalin dia, mungkin sekarang aku yang ada di sampingnya. Sementara itu, Ayu seakan mendapat karma dari hidupnya. Dia berulang kali melamar pekerjaan, tapi tak ada satupun yang menerima. Dulu, dia dengan mudah menyuruh Bima mencuci baju, mencuci piring. Kini, justru dia yang disuruh-suruh. Bekerja sebagai pembantu di rumah orang.